Nah, saya beranggapan untuk dana rupiah ini kemungkinan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian diberikan kelancaran, kemurahan rezeki, makin nambah kesehatan dan makin semangat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa deretan pinjol ini mulai teriak karena kredit macetnya di luar dari ambang batas perusahaan mereka. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gak baik. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, saya angkat dulu ya berita dari Jawa Tengah yang mana ternyata ada anggota Polda, polisi daerah Jawa Tengah, yang mana ada satu oknumnya memanfaatkan beberapa teman wanitanya hanya untuk membayarkan pinjolnya. Nih, ternyata pinjol itu bukan hanya di lini masyarakat paling menengah saja, masyarakat yang punya pekerjaan pun pasti akan menggunakan pinjol. Nah, ini dia informasi ya teman-teman ya, anggota Polda Jateng diduga tipu banyak perempuan demi lunasi pinjol. Dan informasinya ia dituding menjalin hubungan dengan banyak perempuan, termasuk salah satunya itu istri orang yang mana diminta untuk melunasi hutang pinjolnya. Dan alhamdulillahnya setelah viral di aplikasi S langsung ditanggapi oleh Kapolda Jateng dan informasinya sekarang sedang diproses. Nih buat adik-adik saya ataupun teman yang seumuran saya, please deh jangan mau terkena hal-hal yang seperti ini, apalagi yang namanya scamming asmara kayak gini. Cukup kalian dengan keluarga kalian nikmatin dan jangan terjerat dengan aplikasi pinjol hanya untuk berbaik hati membantu orang lain. Nah itu dia teman-teman ya, jadi semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Ingat saja, saya sudah yakin sekali kalau sudah ada pinjol pasti ada judol ya. Orang-orang yang memilih penghasilan yang bekerja ini pasti dua akan terkait, karena apa, inilah hiburan mereka-mereka yang bekerja dan ujung-ujungnya terjerat, kira tidak bisa keluar dan ujung-ujungnya memutuskan untuk galbay. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat saja apapun penghasilan kalian saat ini, janganlah coba untuk menambah penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan yang memperkaya orang lain seperti judul-judul ini ataupun like, subscribe yang dibayar ataupun komen ini itu yang dibayar. Tidak usah teman-teman, cukup saja pekerjaan kalian yang ada saat ini, penghasilan yang ada saat ini itu kita olah. Ingat saja kalau sudah umurnya kita menjadi pengusaha ataupun berhasil dengan rezeki sekian juta, pasti akan sampai di umurnya nanti entah bagaimanapun caranya gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi di sini saya ada baca beberapa informasi yang saya ambil dari Google ya. Mungkin kalian bisa ketik saja kredit macet P2P Lending 2025, itu akan muncul beberapa pinjol-pinjol yang menyatakan saat ini mereka luar biasa menghadapi kredit macet saat ini. Sebenarnya ya, kalau saya ambil dari masalah yang terjadi untuk kredit macet terparah di tahun ini, itu bukan karena manusianya yang tidak mau membayar, tapi lebih karena PHK terhadap masyarakatnya, yang mana kebanyakan masyarakat yang terkena PHK ini adalah mereka-mereka yang menggunakan pinjol. Nah itulah mengapa kredit macetnya semakin tinggi, karena apa yang mau mereka bayarkan untuk hidup dan untuk anak-anak saja mereka sudah sulit, untuk mencari makan aja mereka sulit. Sekarang singgung-singgungan hanya untuk mencari 1 kilo beras. Jadi itulah mengapa lebih baik memutuskan untuk galbay daripada mereka memaksakan diri untuk membayar tapi mereka tidak makan. Nah teman-teman ya, jadi tidak bisa hanya kita patok ini mereka orang yang tidak membayar, tapi perhatikan dulu kenapa mereka tidak membayar. Nah mudah-mudahan mata pemerintah itu melihat hal yang lebih sensitif lagi lah terhadap masyarakat yang menggunakan pinjol ini, adalah kebanyakan mereka-mereka yang terkena PHK. Nah dari beberapa pinjol-pinjol tersebut, saya perhatikan ada beberapa pinjol-pinjol yang saat ini teriak up naik ke atas. Mereka-mereka ini yang merasa sebelumnya akan baik-baik saja, ternyata mereka
ini imbas terkena dari beberapa kredit macet yang ternyata di atas dari ambang perusahaan mereka. Dan yang lebih mirisnya lagi, ternyata yang paling banyak galbay ini selain dari usia 19 sampai 35 tahun, ternyata usia 54 tahun itu mendominasi untuk yang berani gagal bayar pinjol. Nah, untuk yang model seperti ini, saya yakin mereka memiliki banyak alasan, apalagi yang usia 54 tahun, rata-rata mereka menggunakan pinjol untuk usaha. Sementara usaha saat ini pun tidak bisa naik dan hanya berjalan di tempat saja, ujung-ujungnya memutuskan untuk galbay. Nah, beberapa penyebutan tersebut itu adalah yang pertama, Aku Laku. Di sini Aku Laku menekankan bahwa Aku Laku paylater mereka paling banyak terimbas kredit macet parah. Nah, seperti yang diinformasikan di sini, berdasarkan data PTP Findo Biro Kredit, NPF BNPL secara industri naik 0,25% pada April 2025. Kenaikan ini disumbang oleh kelompok usia baby boomers, yaitu di atas 60 tahun. Itu sekitar 5,36% atau 19,19 miliar. Nah, lanjut lagi itu ada Tunaiko. Di sini Tunaiko mengungkapkan bahwa kredit macetnya sebesar 0,89% ini di atas dari ambang perusahaan mereka, yang mana sebelumnya mereka tidak pernah mengalami ini. Nah, diinformasikan rasio non-performing loan gross Amarbank di posisi 10,89 pada kuartal 1 Januari, Februari, Maret 2025 dan meningkat setahun sebelumnya sebesar 10,26%. Artinya ke orang yang galbay di Amarbank lebih tinggi di tahun 2025 ini ketimbang tahun 2024. Kemudian lagi ada Shopee dan TikTok Paylater. Shopee Paylater juga terimbas dari banyaknya orang yang gagal bayar, dan ini terlihat dari beberapa orang yang memposting bahwa mereka dilakukan PHK. Sebelumnya saya sudah pernah angkatkan vlog ini teman-teman ya. Dan ternyata isu-isunya adalah perusahaan memang sengaja memangkas beberapa karyawannya untuk menaikkan laba mereka di antara kredit macet yang parah di perusahaan mereka. Terus lagi itu ada 360 kredit dan juga rupiah cepat. Nah, sebelumnya informasi tentang rupiah cepat, banyak sekali orang-orang yang menerima uang padahal tidak pernah mereka mengajukan pinjaman. Nah, ternyata usut punya usut, Rucep ini mulai banyak kehilangan peminjamnya, karena bukan karena peminjamnya tidak mau melakukan pinjaman, tapi banyak orang yang lebih memilih untuk galbay, sehingga marketingnya memiliki cara bagaimana cara agar orang-orang ini mau pinjam dan terpaksa harus bayar. Tetapi orang Indonesia tidaklah bodoh seperti yang disangka mereka, ataupun tidak terlalu takut seperti yang diharapkan mereka. Mereka mulai menyuarakan untuk up dan ujung-ujungnya meledaklah beritanya. Lanjut lagi ada Indodana dan juga Dana Rupiah. Nah, saya pernah baca informasi di tahun 2023 ada dua aplikasi yang mana aplikasi ini down, tidak bisa diakses. Efeknya karena banyak sekali yang gagal bayar di aplikasi tersebut. Nah, saya beranggapan untuk Dana Rupiah ini kemungkinan besar memiliki hal yang sama dengan beberapa pinjol di tahun-tahun sebelumnya. Mereka sengaja mendownkan aplikasinya ataupun menghapus aplikasi sementara waktu agar tidak bisa diakses orang untuk melakukan pinjaman, dan mereka memperdayakan mereka yang sudah melakukan pinjaman itulah yang akan diolah untuk mengembalikan defisit dari perusahaan mereka. Lanjut lagi ada beberapa pinjol yang sedang bermasalah saat ini, yaitu Koin P2P, Krodi, dan Acceleran, yang mana lender-lendernya saat ini belum mendapatkan uang mereka, dan mereka saat ini memang terkena kredit macet parah. Nah, itu beberapa pinjol yang saat ini teriak ke permukaan, yang mana mereka mengungkapkan kredit macet kami tinggi, kredit macet kami parah. Nah, saya rasa ini sebenarnya harus dievaluasi dari perusahaannya. Kenapa mereka tidak melakukan 2 kali verifikasi ketika menyalurkan pinjaman, atau kenapa mereka tidak mengedukasi masyarakatnya secara luas apa efek dari melakukan pinjaman di tempat mereka, sehingga mereka tidak hanya mengejar berapa orang yang sudah melakukan pinjaman dan berapa yang akan kembali, tetapi mereka tidak memitigasi risiko bagaimana cara nasabah itu mengembalikan pinjaman terhadap mereka.
mereka. Nah, sekarang ujung-ujungnya meledak dan akhirnya orang yang galbay disalahkan dan dilaporkan kepada polisi. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang sekarang ini masih galbay, masih terpaksa harus galbay, saya minta kalian untuk lebih menguatkan mental kalian, dan perlu diperhatikan lagi, selalu saya sampaikan setiap akhir dari vlog YouTube saya, yang namanya resiko galbay itu pasti ada. Yang namanya setiap orang galbay itu tidak akan pernah berhenti dari yang namanya teroran. Kalau kalian sudah memutuskan untuk galbay, berarti sudah siap dengan segala apapun yang akan terjadi, dan pastikan kondisi kalian tetap tenang. Yang namanya orang galbay di Indonesia bukan satu, banyak. Yang namanya psikisnya hancur-hancuran juga bukan kalian saja, banyak. Jadi tetap dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, fokus saja untuk bekerja, perbaiki pelan-pelan, dan utamakan untuk ekonomi keluarga dulu, baru kalian bisa menyelesaikan satu-satu untuk utang kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.